Nah, baru-baru ini muncul beredar sejumlah nama penceramah yang dikategorikan sebagai penceramah radikal. Di antara nama yang ada disebutkan nomor satu adalah Ismail Yusanto. Kemudian ada nama Ustadz Abdul Somad dan ada nama Felix Yeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Beredar sejumlah nama, jumlahnya melebihi 100 orang. Nama-nama penceramah yang dikabarkan termasuk dalam kategori penceramah radikal. Hal ini tentu saja menyusul atas informasi, atas kriteria-kriteria yang diberikan oleh BNPT, ciri-ciri dan kriteria penceramah radikal. Di antaranya adalah dari 5 ciri-ciri. Di antara ciri pertama yang disebutkan oleh BNPT adalah mereka, para penceramah ini ingin menegakkan khilafah Islamiyah, ingin berada di bawah naungan khilafatul Islamiyah. Ini ciri pertama. Ciri kedua, ketiga, keempat sudah saya sebutkan di video sebelum ini, silakan dicari sendiri. Nah, baru-baru ini muncul beredar sejumlah nama penceramah yang dikategorikan sebagai penceramah radikal. Di antara nama yang ada disebutkan nomor satu adalah Ismail Yusanto. Kemudian ada nama Ustadz Abdul Somad dan ada nama Felix Yeo. Ismail Yusanto semua tahu, juru bicara HTI, ormas terlarang yang memang visi utamanya adalah ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Abdul Somad juga pernah berseru tentang khilafah Islamiyah. Apalagi Felix Yeo, ketika HTI belum dibubarkan, orang ini sangat populer sebagai salah satu pengasong dan pengusung khilafah Islamiyah. Oleh karena itulah, menurut saya wajar ketika 3 orang ini dikategorikan masuk dalam penceramah radikal. Nah, siapakah yang menyebarkan nama-nama penceramah radikal ini? Walau alam, tapi sudah beredar cukup lama sebenarnya. Dan Kementerian Agama mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan daftar nama-nama penceramah radikal. Tetapi kalau mengacu kepada rilis ciri-ciri yang diumumkan oleh BNPT, maka 3 orang ini memang masuk. Karena semuanya ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Nah, untuk lebih mantapnya ya, saya putarkan ulang momen ketika Ustadz Abdul Somad dan Felix Yeo mendengungkan khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya saja. Apa itu khilafah? Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Nah, itu Ustadz Abdul Somad ya. Nah, ini Felix Yeo sekarang. Al-khilafah kita lalaikan dan kita abaikan. Kita memahami bahwa jalan ini tidak akan mudah dan penuh dengan kesulitan. Baik itu dalam hal pemerintahan. Sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Itu momen Ustadz Felix Yeo di Gelora Bung Karno kalau nggak salah, pada acara khilafah besar-besaran itu, HTI yang menyelenggarakan. Jelas tuh di bawah, di balik backdropnya itu ada logo HTI. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau nama UAS dan nama Felix Yeo dikategorikan masuk dalam kategori penceramah radikal, ya menurut saya wajar
Wajar menurut saya, walaupun Kementerian Agama belum mengeluarkan daftar nama itu. Tapi kalau mengacu pada kriteria yang disebutkan oleh BNPT, ya tentu saja dua orang ini masuk. Nah, sekarang yang paling penting adalah memang ketegasan pemerintah. Ketegasan pemerintah di dalam menangani penceramah-penceramah radikal ini. Tidak cukup hanya diumumkan ciri-cirinya, tidak cukup kita hanya diperintahkan untuk tidak mengundang mereka, para penceramah radikal. Walaupun kita tidak mengundang, tapi hari ini kan era medsos, era media sosial. Semua orang bisa ngomong, menyampaikan visi misi, bisa ngomong, menyampaikan opini, gagasan, propaganda, fitnah, hoax di media sosial. Walaupun tentu saja ada konsekuensi hukumnya. Tetapi sebagaimana kita tahu, pemerintah sampai hari ini belum ada ketegasan yang jelas terkait dengan para penceramah radikal ini. Terkait dengan orang yang suka mempropagandakan tentang misi khilafah ini. Ormasnya memang sudah dibubarkan berkali-kali saya sampaikan, HTI, FPI sudah dibubarkan. Karena memang melawan negara, membangkang kepada negara, tidak sesuai dengan aturan negara kita. Ya untuk itulah kemudian dibubarkan. Nah sayangnya kemudian sikap pemerintah membubarkan dua ormas ini tidak diikuti dengan follow up yang tegas kepada para pentolanya. Sehingga kalau sampai hari ini mereka pentolan-pentolan dua ormas terlarang ini terus menyemburkan kebisingan di tengah publik, demo, lawan pemerintah, kebijakan pemerintah apapun dilawan, proyek IKN dilawan. Terakhir Gus Yakut bikin aturan tentang toa, suara toa agar tidak umat bising dilawan. Yang menjadi nyanyian tiap hari penodaan agama, penistaan agama. Tapi kalau mereka sendiri yang melakukan penistaan dan penodaan agama, ambleng jimbleng, nggak pernah ada suaranya, didiamkan, kan begitu. Jadi memang visi misi mereka adalah bagaimana menciptakan kegaduhan di negara ini, sehingga negara kemudian kehilangan fokus di dalam membangun bangsa ini, sehingga kemudian diharapkan kekacauan, chaos, bahkan mungkin mereka wujudkan itu adalah cara dan strategi mereka mengadu domba bangsa ini dengan semburan hoax, fitnah, berbau sara itu agar masyarakat mabok, masyarakat kacau pikirannya, masyarakat marah kemudian diajak untuk melawan negara. Melawan negara untuk kemudian mereka ingin menegakkan khilafah, ingin menggantikan sistem NKRI yang sudah kita miliki ini. Karena bagi mereka sistem NKRI, sistem demokrasi dianggap sebagai sistem kafir, sistem tauhid kan. Nah terakhir yang ingin saya sampaikan, mari saudara-saudaraku semua, khususnya nih ya anak-anak muda, anak-anak ABG, nggak usah ikut terpancing kepada mereka. Gampang rumusnya hari ini, nggak usah didengarkan dan nggak usah diikuti pendolan-pendolan orang-orang dari dua ormas terlarang ini, dari ex-HTI dan ex-FPI. Ya, karena mereka sudah masuk dalam kategori penceramah radikal. Ormasnya dibubarkan karena ingin khilafah. Dan rekomendasi saya kalau ingin terhindar selamat dari penceramah radikal, cukup saya kira dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama dan kiai NU. Banyak sekali dan mereka mumpuni dalam hal ilmu agama. Kiai NU kalau tidak mumpuni ilmu agamanya, tidak menguasai ilmu agama, tentu tidak akan berani berceramah di depan publik menyampaikan ilmu agama Islam di tengah masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Berbeda dengan ustadz-ustadz yang sudah terpapar virus Omikron, hanya hafal satu ayat, hanya berbekal jubah, berbekal jenggot ngelawir, udah berani koar-koar mentasbihkan diri sebagai ulama. Ulama balabal namanya, kan begitu. Ulama kadrunnya rata-rata begitu. Hanya lulusan Monas sudah jadi ulama, pakai jubah kayak syekh, kayak mursyid. Ternyata sholat aja nggak becus gitu ya. Lah ya bajunya jubah hijau panjang, pakai udeng-udengan, sholat ruku, nggak pernah sujud, rukunya 2 kali. Emangnya lagi gerhana Jakarta, nggak ada gerhana, sujudnya rukunya 2 kali.
Walah, baleno, baleno. Oke, terima kasih, itu saja ini untuk penegasan saja bahwa terkait dengan nama UAS dan Felixio, kalau mereka dikategorikan masuk dalam daftar penceramah radikal, saya sendiri secara pribadi sepakat, setuju ya, karena memang mereka terbukti pernah menggaungkan khilafah kok. Khilafah kan sistem pemerintahan Islam. Siapapun yang menggaungkan khilafah berarti ingin berubah sistem negara ini, ingin mengganti sistem NKRI ini menjadi sistem pemerintahan Islam atau khilafah. Dan siapapun yang punya cita-cita dan ide gagasan itu berarti ingin makar kepada negara, melawan kepada negara, ingin buhot atau makar, memberontak. Siapapun yang menggaungkan itu harus kita lawan bersama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sudah pas, cocok, diciptakan, dibuat, didirikan oleh para pendiri bangsa sudah dengan konsep yang sangat matang demi melindungi, menaungi seluruh warga negara Indonesia yang heterogen. Heterogen agamanya, budayanya, sukunya, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam heterogenitas ini kemudian disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.